Halo YouTube, apa kabar? Teman-teman, sobat-sobat ambeien dimanapun teman-teman berada di seluruh tanah air. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, udah lama banget saya nggak menyapa teman-teman semua. Saya mau kembali meng-share tentang perkembangan perawatan atau post operasi hemoroid atau ambeien atau wasir setelah berjalan 10 bulan teman-teman. Bentar lagi mau 1 tahun nih. Bagi yang sedang mencari informasi mengenai operasi wasir atau ambeien, bagaimana komplikasi yang ditimbulkan setelah operasi, bagaimana cara penanganan perawatan setelah operasi atau post operasi hemoroid, simak terus video ini ya. Oke teman-teman, setelah 10 bulan saya menjalani post operasi hemoroid atau wasir atau ambeien dengan metode konvensional atau dipotong secara open, apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan selama ini. Yang pertama adalah syukur alhamdulillah saya menjalani hari-hari saya dengan normal kembali karena penyakitnya sudah dibuang ya. Kemudian yang kedua adalah berat badan saya sudah kembali lagi normal seperti dulu karena makanan sudah tidak ada pantangan-pantangan lagi. Sudah tidak takut-takut lagi, mau makan apapun sudah nggak takut lagi. Mau makan apa? Nasi padang gas. Mau makan yang pedas-pedas gas. Tapi tetap pola hidup saya dirubah ya teman-teman ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara teman-teman mempertahankan pola hidup atau merubah pola hidup yang dari sebelumnya kurang baik menjadi baik. Contoh, kebiasaan saya mengejan di kamar mandi udah saya hilangkan tuh. Kemudian durasi BAB-nya yang terlalu lama. Kalau dulu saya setiap pagi kebiasaan BAB, durasi BAB itu 1 batang rokok, menghabiskan 1 batang rokok. Itu nggak boleh tuh, itu kan lama banget ya. Nah kalau sekarang enggak, kalau sudah keluar si kotorannya, si fesesnya ya sudah langsung saya cebok dan saya bersihkan dengan air sabun teman-teman. Udah segitu aja. Jangan dipaksakan. Kemudian yang gak kalah penting adalah jangan menahan-nahan BAB. Sesibuk apapun kita, kecuali kalau urgent di perjalanan ya, kalau sedang di kendaraan umum dan lain sebagainya, itu bolehlah kita. Tapi jangan terlalu sering untuk menahan-nahan BAB. Kalau sudah mules ya cepat Anda lari ke kamar mandi. Jangan nanti. Nah itu akan menyebabkan feses Anda menjadi keras dan susah untuk BAB atau lebih kita kenal dengan istilah sembelit. Oke, itu yang pertama ya poinnya ya. Kemudian pola hidup yang kedua adalah rutin berolahraga teman-teman. Badan kita itu jangan terlalu pasif atau sering berdiam diri. Biasakan setiap pagi kita jalan kaki berapa kilo gitu ya. Dibarengi dengan lari-lari kecil. Itu akan merangsang dan memperlancar proses buang air besar. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah teman-teman sudah pada tahu mengkonsumsi banyak makanan yang kaya serat, yaitu di sayur dan buah. Kemudian diperbanyak dengan minum air putih. Kopi boleh digas. Kemudian susu lebih bagus. Teh manis apalagi. Ada di kolom-kolom komentar yang menyatakan bahwa terjadinya sembelit atau susah buang air besar itu
dikarenakan kita sering mengkonsumsi es katanya. Tapi menurut pengalaman saya, menurut pengalaman pribadi saya, itu terbantahkan teman-teman. Saya sering mengkonsumsi air dingin atau air es. Tapi alhamdulillah setiap pagi hari ketika saya mau buang air besar, normal-normal saja atau lancar-lancar saja. Karena yang paling penting itu adalah banyak mengkonsumsi air putih atau air mineral, teman-teman ya. Agar supaya feses yang ada dalam usus kita itu nggak keras gitu, lancar gitu ya. Oke, itu teman-teman ya. Yang ketiga adalah untuk aktivitas ngangkat beban, apalagi seperti saya laki-laki ya. Pasti nggak bisa terbantahkan untuk angkat-angkat beban seperti angkat air galon, ya kan? Terus kemudian gendong-gendong anak itu udah nggak bisa dibantahkan lagi, nggak bisa dihindari lagi maksud saya. Jadi jangan terlalu stres lah, jangan terlalu pusing karena mengangkat beban akan menyebabkan kekambuhan. Ya, kita positif thinking saja lah. Yang penting ke pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang tadi yang saya sebutkan di awal itu teman-teman bisa hindari sebetulnya. Untuk menghindari resiko kekambuhan. Oke, yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga adalah setelah 10 bulan saya menjalankan operasi, saya sudah sembuh dan sudah tidak ada keluhan sama sekali, teman-teman. Tidak ada lagi indikasi ke arah penyempitan anus, sudah jauh dari indikasi itu. Yang kedua, resiko kekambuhan atau gejala-gejala kekambuhan alhamdulillah tidak ada. Kemudian makanan sudah tidak ada pantangan-pantangan lagi ya. Jadi maksud saya gini loh teman-teman, saya makan semua, saya makan termasuk pedas, santan dan lain-lain, tapi saya mengikuti arahan dari dokter ya. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan atau mempusingkan mengenai makanan ya. Karena setelah operasi hemoroid itu kita makanan nggak ada pantangan sama sekali. Ya, yang pertama jaga stres, ya. Jangan terlalu stres teman-teman. Kalau mau makan makan saja, nggak apa-apa makan aja. Kalau kita mau makan pedas makan aja nggak apa-apa. Orang pos operasi hemoroid dokternya bilang nggak ada makan pantangan tuh, nggak ada makanan pantangan. Ya, kata kasarnya begini teman-teman. Bagi saya muslim, bagi saya seorang muslim, ini biar teman-teman ngerti aja ya. Bagi saya seorang muslim, selain makan daging anjing dan babi, mohon maaf nih, itu semua boleh dimakan. Untuk yang post operasi hemoroid. Biasanya kalau saya gituin, yang nanya ke saya teman-teman ngerti. Artinya semua makanan itu nggak ada pantangannya bagi pasien yang sudah melakukan operasi hemoroid. Termasuk kebiasaan merokok. Mohon maaf nih, kebiasaan merokok juga boleh-boleh saja karena nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan luka operasi hemoroid. Ya, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Sampai sini ngerti, nggak selalu bertanya-tanya lagi, nggak ada ketakutan-ketakutan lagi mengenai makanan nih, masalah makanan yang selalu teman-teman tanyain ke saya, masalah makanan. Yang paling penting itu adalah teman-teman merubah pola hidup. Pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan seperti terlalu banyak mengejan itu buang deh, hindari. Yang kedua adalah kebiasaan jongkok terlalu lama, aktivitas jongkok terlalu lama, buang deh, hindari, gitu aja. Yang paling penting jangan mengejan pada saat BAB. Udah ya. Karena setelah 10 bulan saya menjalankan operasi dan kebiasaan itu saya buang, aman-aman aja tuh. Saya mau makan apapun aman-aman aja. Nggak ada perih sedikit pun, nggak ada sakit sedikit pun. Aman-aman aja. Ya.
Yang paling penting itu durasinya jangan terlalu lama teman-teman ya. Jangan sambil mohon maaf nih ya, jangan sambil di WC itu kita sambil lihat handphone, karena ya kalau lihat handphone itu pasti lama. Atau menghabiskan satu batang rokok sambil BAB itu pasti lama tuh. Nggak boleh deh. Udah mulai sekarang udah mulai tinggalin aja yang hal-hal seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dirasain Bang? Ya selanjutnya seperti teman-teman lihat, saya sekarang sudah sehat. Saya sekarang sudah tidak ada keluhan rasa sakit seperti dulu waktu pertama kali bikin video mengenai post operasi hemoroid. Hidup saya sudah kembali normal, ya, alhamdulillah ekonomi saya juga kembali normal karena aktivitas kerja saya pun bisa lebih maksimal lagi teman-teman. Ya. Jangan khawatir. Kemudian yang terakhir adalah ini masih yang bagi teman-teman yang membanjiri kolom komentar di video saya yang terdahulu mengenai masih takut untuk melakukan operasi. Enggak, kalau saya boleh tanya sih, kalau saya boleh bilang, ngapain takut teman-teman? Orang luka operasinya aja di luar gitu ya. Bukan di dalam, mohon maaf nih, bukan di dalam organ tubuh kita gitu. Ngapain harus takut? Ya. Kemudian begini teman-teman. Di dalam kolom komentar saya juga, teman-teman banyak berdiskusi nih, saya senang gitu. Saya banyak berdiskusi mengenai metode operasi yang digunakan. Baik itu metode konvensional, metode laser, sapute, kemudian metode stapler, kemudian metode pila yang dari dokter Paran. Jadi semua yang saya ketahui, semua tindakan operasi hemoroid atau semua tindakan operasi yang terjadi pada anggota tubuh kita itu akan menimbulkan sakit. Perlu diketahui teman-teman ya, ini bukan berbicara masalah mampu atau tidak mampu teman-teman untuk melakukan metode operasi yang rasa sakitnya minim. Ya, karena yang saya lihat teman-teman sangat takut sekali melakukan operasi dengan metode konvensional yang katanya sakitnya sangat luar biasa. Namun pada kenyataannya, mohon maaf nih, saya bandingkan dengan pengalaman teman saya. Nanti lain waktu teman saya jadiin narasumber di sini. Dia sudah melakukan operasi dengan metode laser sapute. Sedangkan saya sendiri melakukan dengan operasi konvensional atau dipotong secara open atau menimbulkan luka terbuka di area tindakan operasi saya. Perbandingannya gimana teman-teman? Saya tanya, rasa sakitnya yang ditimbulkan ada nggak? Ada. Kemudian recovery, penyembuhan, pemulihan pasca operasinya berapa lama? Sama. Saya cuti 1 bulan, saya ngantor 1 bulan. Teman saya juga sama. Yang melakukan laser sapute, opnya sampai 1 bulan. Ya. Nah jadi logikanya seperti ini teman-teman. Gak usah diperdebatkan karena itu berbagai cara atau hanya metode saja yang digunakan gitu ya. Yang paling utamanya adalah biaya yang dikeluarkan akan berbeda-beda antara konvensional bisa di-cover dengan BPJS, saya tekankan lagi. Konvensional bisa di-cover oleh BPJS. Jadi artinya teman-teman tidak mengeluarkan uang sedikit pun atau 0 rupiah. Beda dengan metode stapler, laser sapute, kemudian pila, itu teman-teman harus mengeluarkan uang sendiri dari tabungan teman-teman sendiri. Ya, begitu teman-teman. Kemudian, jadi hal-hal seperti itu udah nggak usah kita perdebatkan sebetulnya ya. Itu tergantung teman-teman sendiri maunya metode seperti apa. Karena alasan saya mengambil metode konvensional adalah untuk menghindari resiko kekambuhan. Karena setelah saya browsing dari dalam negeri dan dari luar negeri, metode konvensional atau luka terbuka atau dipotong, dibuang habis hasilnya, tingkat resiko kekambuhannya itu hanya 5%, teman-teman. Itu alasannya. Bukannya saya nggak mau dan tidak mampu ya, mohon maaf.
Tapi saya lebih melihat ke depan. Melihat ke depan untuk resiko kambuhannya. Jadi teman-teman yang mau melakukan metode open atau konvensional, sudah jangan ragu lagi. Jangan terlalu dengarkan hoax yang beredar di luar sana. Takut anusnya menyempit lah, amit-amit gagal operasi lah. Kita berdoa saja, kita pasrahkan kepada Tuhan. Semoga kita semua pasca operasi diberikan kesembuhan yang maksimal. Ya, karena manusia itu hanya bisa berpasrah, teman-teman, dan meminta doa kepada Tuhan. Ya. Oke, kemudian masih saja yang bertanya ke saya standar. Saya lihat, terima kasih yang sudah subscribe dan sudah mengikuti video saya dari pertama. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah banyak nih, saya lihat yang sudah termotivasi setelah melihat video-video saya dari part 1 sampai part 4 kalau nggak salah. Saya baca komen-komen di situ, ada banyak teman-teman yang langsung melakukan tindakan operasi atau muncul keberanian untuk melakukan operasi setelah melihat video-video dari saya. Saya ucapkan selamat menuju kesembuhan. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari awal. Semoga membantu teman-teman yang masih ragu nih, terutama yang masih ragu ya. Karena saya di sini bukan jualan, bukan promosi ya, tapi saya mengajak teman-teman untuk untuk menuju kesembuhan itu dengan cara operasi. Karena ketahuilah teman-teman, mau teman-teman berobat sampai kemanapun, kalau sudah memasuki stadium 3 apalagi stadium 4, itu sangat mustahil bisa disembuhkan dengan obat. Satu-satunya cara yaitu dengan operasi, teman-teman. Ya. Jadi mending uangnya ditabung daripada terus-terusan teman-teman beli obat paten, beli obat-obat, mohon maaf nih, obat-obat herbal. Mending uangnya simpen. Ya, kemudian teman-teman operasi. Begitu. Itu yang paling benar kalau menurut saya. Ya. Kalau ada yang di sini yang jualan, mohon maaf nih. Ya, mungkin untuk grade 1 dan grade 2 itu masih bisa disembuhkan dengan obat. Masih bisa, teman-teman. Masih bisa. Tapi untuk penderita grade 3 dan grade 4 itu sangat mustahil untuk disembuhkan dengan obat. Ya. Oke. Kembali lagi ke metode operasi. Saya kasih analogi seperti ini. Tindakan operasi itu adalah pembuangan wasir. Ya. Rasa sakitnya seperti apa sih, Bang? Rasa sakitnya seperti ini, logikanya seperti ini. Teman-teman pernah kulitnya teriris pisau nggak? Dimanapun, di bagian seluruh anggota tubuh kita, pernah nggak teriris oleh pisau? Nah, kurang lebih rasa sakitnya seperti itu, teman-teman. Ya, dan jangan khawatir karena setiap teman-teman merasakan sakit, apalagi pasca BAB, setelah BAB, itu langsung aja minum obat pereda nyerinya. Murah kok, obat pereda nyerinya cuma Sanmol, tapi jangan sembarangan ya. Minumnya harus tetap mengikuti instruksi dari dokter. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik aja di kolom komentar. Nanti saya mudah-mudahan bisa jawab di halaman channel YouTube saya. Untuk jawabannya di halaman channel YouTube saya. Kemudian yang belum terjawab di kolom-kolom komentar, itu artinya saya tidak pernah pengalaman seperti itu gitu. Makanya saya nggak berani jawab di situ. Ya, kalau yang udah saya tandai dengan hati, nah tandanya itu saya udah baca ya, teman-teman ya. Oke, durasinya mungkin
nggak terlalu bisa terlalu panjang teman-teman ya, karena video saya udah banyak banget tuh yang membahas tentang ini gitu. Saya hanya men-share perkembangan saya setelah 10 bulan, apakah ada keluhan atau tidak. Nah, saya jawab di sini, saya tegaskan setelah 10 bulan saya nggak ada keluhan sama sekali, saya nggak ada indikasi ke arah anus menyempit, jauh, nggak ada teman-teman ya. Nah, semoga video ini menjadi motivasi buat teman-teman yang masih takut-takut melakukan operasi, apalagi dengan metode konvensional, karena mohon maaf keterbatasan biaya. Saya pun juga pasien operasi dengan metode konvensional sama. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa share video ini ke semua orang yang membutuhkan informasi tentang operasi dan pengalaman operasi wasir, ambeien atau hemoroid. Semoga, dan jangan lupa yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe, ya, like dan share ke semua teman-teman atau saudara teman-teman semua. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai penyakit wasir ini. See you the next video. Bye bye.